Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ardianjar dengan NIM G.231.20.0105 dari Teknik Informatika Universitas Semarang kelas praktikum A2. Video ini saya buat untuk pengumpulan tugas praktikum 5 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara kerja dari Django. Di sana kita juga sudah membuat sebuah pengkondisian atau conditional render. Kemudian kita juga sudah melakukan perulangan ya atau looping render. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan database. Nah, untuk melakukan operasi CRUD atau lebih dikenal dengan CRUD, yaitu ada create, read, update, and delete. Hal yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan Django dan kita menggunakan Replit secara online sehingga lebih ringan ya untuk digunakan daripada menggunakan offline-nya. Nah, kalau di Django pada Replit ini kita bisa membuka database di mana, yaitu kita masuk ke kemudian kita masuk ke setting.py. Nah, di sana ada yang namanya databases. Nah, kita scroll di bawah. Nah, ini ada variabel namanya databases. Nah, ini adalah database default yang digunakan Django pada Replit. Karena di Replit tidak menyediakan database berbasis MySQL ya. Di sini defaultnya menggunakan SQLite. Kalau versi yang saya gunakan yaitu SQLite 3 atau SQLite 3 databases. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan MySQL pada project masing-masing, bisa menggunakan SAM ya, dan menggunakan pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Bisa teman-teman explore sendiri ya. Di sana teman-teman bisa mengatur defaultnya, yaitu ada engine, kemudian django.db.backends.mysql, kemudian name-nya kasih aja crud_django, kemudian usernya bisa root, passwordnya bisa disetting sendiri, hostnya bisa menggunakan 127.0.0.1 dan portnya 3306. Namun di video kali ini saya akan menggunakan database yang default aja, yaitu SQLite. Nah, ini database-nya kan sudah default ya, jadi kita tinggal membuat sebuah app atau aplikasinya. Caranya gimana? Pada shell ini kita ketik perintah Python, kemudian spasi manage.py spasi start app spasi books, baru kita enter. Nah, perintah ini itu digunakan untuk membuat folder aplikasi bernama books pada level root ini ya di sini. Jadi dia sudah tercreate sebuah folder bernama books. Setelah books app ini berhasil dibuat, kita perlu menyusun kerangka aplikasinya. Nah, kita buka aja foldernya. Di sini berisi file-file juga, file Python. Di sini teman-teman masuk aja di views.py. Pada file views.py di folder books ini, kita harus lakukan modifikasi, yaitu kita harus import from django.http import http response, hanya besar, http response, r-nya besar ya. Kemudian enter 2 kali, kita kasih def di sini index dalam kurung request titik 2, kemudian tulis return http response dalam kurung double quote, tuliskan namanya indeks aplikasi buku, p-nya 1 aja ya. Nah, setelah kita mengimport http response-nya, kita harus membuat file yang bernama urls. Jadi di books ini kita tambahkan, ketik yang titik 3 di sebelah kanan ini, kita klik, kita add file, kemudian kita buat file bernama urls. Oke, .py ya. Tinggal kita enter. Nah, di sini ketika filenya sudah dibuat, kita harus buat import path-nya, yaitu from django.urls import path, seperti ini. Kemudian kita enter 2 kali, ketik lagi from, kemudian spasi titik spasi import
views. Oke, kemudian di enter. Baru masukkan URL patternnya, yaitu URL pattern. Sama dengan kemudian kita tambahkan list di sini menggunakan kurung siku ya. Kita enter, kita buka slash books-nya. Kemudian kita tulis path-nya, yaitu path kurung buka single quote, kemudian koma, views dot index, koma, name sama dengan lagi books.index ya. Baru di sini kasih koma. Nah, setelah kita membuat file urls.py pada folder books, kita juga harus melakukan modifikasi file urls.py pada project kita, yaitu yang ada di folder Django pemula ini. Jadi kita scroll ke bawah, kita masuk ke file urls.py di Django pemula. Pada from django.urls import path ini kita tambahkan koma, kemudian include. Dan kita tulis URL patternnya, yaitu kita tambahkan di bawahnya ini aja, path dalam kurung single quote books, kemudian slash, koma, include dalam kurung single quote books dot urls. Oke, seperti ini. Kita kasih koma. Nah, setelah kita tambahkan URL patternnya, kita juga harus modifikasi pada setting.py ini. Pada setting.py kita akan menambahkan installed apps. Nah, di sini ya ada installed underscore apps. Kita tambahkan di sini aja. Kita enter. Kemudian kita tulis di sini single quote. Kita tambahkan books.apps seperti ini. Dot books B-nya besar, kemudian config C-nya besar, config. Baru kita kasih koma. Nah, setelah itu teman-teman run saja. Kalau di punya saya sudah posisi ngerun ya. Jadi tinggal kita lihat di halaman browsernya. Yaitu kita tambahkan di sini slash books slash. Seperti ini kita enter. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi indeks aplikasi buku yang sudah kita atur tadi ya, setup books app-nya. Selanjutnya kita akan membuat model untuk objek buku kita. Caranya gimana? Yang pertama, kita masuk ke folder books terlebih dahulu di atas ini. Kemudian kita pilih yang models.py ini. Nah, di sini tulis saja class book seperti ini. Kemudian dalam kurung models.model titik 2 judul sama dengan models dot char field dalam kurung kita tentukan maksimal panjangnya atau max length underscore ya, underscore length sama dengan misalkan saya kasih 200. Oke, kemudian kita enter. Di sini kita atur juga publish-nya, publish sama dengan models.datetime field seperti ini untuk keterangan tanggal publikasi. Oke. Dan kita ketik dev-nya, dev underscore 2 kali str underscore 2 kali, kemudian kurung buka kurung tutup, ketik self di dalamnya. Di sini kita ketik titik 2, kemudian enter, return self titik judul. Nah, setiap model direpresentasikan dengan class yang merupakan subclass dari Django.db.models.model. Kemudian sebuah model berisi beberapa variabel ya. Setiap variabel merupakan representasi dari database field / column database.
Nah, setiap field ini diwakili oleh instance dari field class, misalkan char field ini. Untuk data bentuk karakter atau varchar, dan datetime field ini untuk data datetimes. Nah, ini memberitahu Django tipe data apa yang dimiliki setiap fieldnya. Kemudian kita akan membahas tentang migration. Migration itu apa? Migration itu perintah untuk membuat tabel pada database berdasarkan model yang telah kita buat. Nah, untuk melakukan migration, ketik aja perintah ini, Python manage.py make migration spasi books, tinggal kita enter. Di sini muncul atribut error ya. Ini tandanya ada kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Di sini nih. Di sini harusnya modelnya M besar ya. Oke. Baru kita ulangi lagi, Python manage.py make migration spasi books. Nah, ini sudah berhasil membuat migrationnya. Nah, untuk melihat migrasi yang telah kita buat, bisa ketik Python spasi manage.py spasi sql migrate spasi books spasi 0001. Tinggal kita enter aja. Nah, outputnya akan beragam ya, sesuai dengan database engine yang kita gunakan. Nah, contoh di atas ini adalah yang dihasilkan untuk SQLite. Karena Django otomatis menambahkan primary key ID jika kita tidak menyatakan primary key pada modelnya. Nah, setelah migration dibuat, selanjutnya yaitu melakukan migrate. Perintah migrate mengeksekusi SQL ke dalam database. Coba kita lakukan perintah migrate ya. Teman-teman ketik aja di shell ini Python manage.py kemudian spasi migrate dan enter saja. Nah, di sini karena tadi saya sudah melakukan migrate, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman yang sebelumnya belum melakukan migrate, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, migrasi ini sangat bermanfaat nih dan memungkinkan kita mengubah model dari waktu ke waktu ketika kita mengembangkan proyek tanpa perlu menghapus database atau tabel dan membuat yang baru. Hal ini berguna dalam upgrade database secara langsung tanpa kehilangan data. Kita akan membahasnya lebih dalam di bagian selanjutnya dari tutorial, tetapi untuk saat ini ingat panduan 3 langkah untuk membuat perubahan model, yaitu modifikasi model di models.py, kemudian jalankan Python manage.py make migration untuk membuat migrasi dari perubahan itu, dan jalankan Python manage.py migrate untuk menerapkan perubahan itu ke database. Nah, setelah migrate selesai, kita bisa mengakses database melalui Django API atau API untuk menguji apakah proses migrate berhasil atau tidak. Buka aja shellnya, kemudian ketik perintah-perintah yang akan saya tulis ini. Yaitu pertama, kita ketik Python manage.py tulis shell. Di enter aja. Kemudian ketikkan from books.models import book dengan B besar, enter. Book B-nya besar .objects .all, kemudian kasih kurung buka kurung tutup, kemudian di enter. Kan muncul query set. Di sini teman-teman masukkan saja from Django.utils spasi import time zone. Kemudian di enter, kemudian tulis B sama dengan book dengan B besar, kemudian kasih kurung buka judul sama dengan kasih double quote
pemrograman Python. Kemudian double quote lagi, koma, publish sama dengan time zone dot now, kurung buka kurung tutup, kemudian kasih kurung tutup lagi, kemudian di enter, ketik aja b titik save kurung buka kurung tutup, kemudian di enter, ketik b titik id, enter lagi, kemudian masukkan lagi b, enter. Di sini akan muncul judul bukunya adalah pemrograman Python. Nah, ketik lagi di sini b titik judul, maka akan muncul pemrograman Python. Kemudian ketika kita mencari publish, b titik publish atau b.publish seperti ini, enter saja. Kemudian akan menampilkan datetime-nya, yaitu 2021 bulan 11 tanggal 6. Nah, coba kita ketik lagi book titik objects titik all kurung buka kurung tutup, dan apa yang akan ditampilkan yaitu query set dengan book judulnya pemrograman Python. Oke, tinggal kita exit di sini, kurung buka kurung tutup, di enter aja. Oke, itu adalah Django API atau API. Kemudian kita akan masuk ke Django Admin, yaitu fitur bawaan yang memudahkan kita memanajemen situs yang akan kita buat. Nah, untuk mengaktifkan Django Admin, pertama kita harus menyiapkan user utama yang berperan sebagai super user. Untuk membuat itu, teman-teman ketik aja di shell sini, Python, maaf ini mengganggu, oke, spasi manage.py spasi create super user. Seperti ini, tinggal di enter saja. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan username. Ketik aja admin, kemudian enter, ada email address, kasih contoh saja, misalkan email saya back.ardian@gmail.com. Kemudian kasih passwordnya. Di sini memang tidak tampil ya, tapi dia akan tersimpan otomatis. Kemudian enter. Di sini teman-teman masukkan password tadi. Nah, ini saya sudah mengetikkan password. Memang dia terlihat tidak ada ketikannya, cuman saya sudah memasukkannya. Teman-teman kalau passwordnya sudah betul semua, maka enter saja. Nah, super user create successfully, berarti dia sudah berhasil membuat super usernya. Nah, untuk mengakses Django Admin, maka kita harus masuk ke browsernya. Di sini kita masuk ke admin, jadi boxnya ini kita hapus dulu. Kita ganti dengan /admin / seperti ini, kita enter. Nah, pada tampilan browser ini maka akan meminta kita untuk login ya, login dengan user yang sudah kita buat tadi. Kita tulis saja di sini admin, kemudian passwordnya yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian klik login aja, maka akan muncul halaman seperti ini ya, set administration. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan books app ke dalam Django Admin ini. Caranya gimana? Kita modifikasi aja file admin.py di folder books ini, admin.py. Oke, saya turunkan dulu. Kemudian kita tulis di sini from spasi titik models import book dengan B besar ya. Ingat besar kecilnya huruf ini sangat berpengaruh. Kemudian enter saja, ketik admin.site.register,
dalam kurung book dengan B besar. Nah, sekarang coba kita refresh halaman admin ini pada browsernya. Nah, maka books akan muncul pada daftar. Kemudian coba kita klik books untuk melihat buku yang telah kita input pada Django API. Nah, maka akan tampil daftar buku yang sudah kita masukkan ke dalam database. Tadi kan kita masih mencoba hanya satu judul saja ya yang kita masukkan ke database, yaitu pemrograman Python. Maka di sini akan tampil di halaman sebelah kanan ini. Di halaman ini kita juga bisa menambahkan buku ya. Tinggal klik saja add. Kemudian teman-teman tulis saja judul bukunya di sini, kemudian tanggal publikasinya kapan. Misalkan saya kasih judul HTML untuk pemula. Kita coba, tanggal publikasinya adalah 2014, waktunya adalah now. Oke, coba kita save aja. Ini ada error ya, yaitu correct the error below. Berarti kita akan memasukkan tanggal yang valid harusnya ya. Coba kita today, time-nya adalah now, kita save. Nah, maka judul buku HTML untuk pemula sudah ditambahkan pada buku ini. Demikian video praktikum pembuatan database yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bagus Hardianjar dengan NIM G231200105 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.